produk kita kan kita buat sesuai standar komposisi yang dipakai di negara Jepang ya. Kalau untuk media tanam sendiri kita menggunakan tanpa menggunakan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agusti Pratama Ulhusna. Di sini saya mempunyai usaha pabrik pupuk organik yang bertempat tinggal di Desa Jenar Kidul, Karangmoncol, RT 3 RW 3, Purwodadi, Purworejo, Jawa Tengah. Usaha saya ini mulai berdiri tahun 2019. Kita merintisnya berarti sudah sekitar 5 tahun sampai sekarang. Hal yang membuat saya tertarik rumah produksi pupuk organik itu adalah karena saya memang punya pengalaman dulu saat magang pertanian di Jepang. Jadi saya di sana mempelajari tentang proses pertanian organik mulai dari hulu sampai hilir. Nah, waktu itu saya melihat untuk bahan baku rata-rata kebanyakan datangkan langsung dari Indonesia. Di sana saya berpikir ternyata negara kita ini kok kaya gitu kan akan bahan bakunya. Akhirnya punya cita-cita waktu itu pulang ke Indonesia. Setelah program magang saya harus punya pabrik pupuk organik sendiri. Kunci daripada kita punya usaha itu yang jelaskan kalau semua orang bisa membuatnya, tapi belum tentu dia bisa memasarkan. Disitulah tantangan kita, bagaimana caranya saya bisa menjual produk-produk saya dengan hasil yang berkualitas gitu tadi. Di situ banyaklah tantangan. Mulai dari saya juga pernah saat memasarkan produk diusir, saya juga pernah. Terus saya dibohongi dan banyaklah itu lika-likunya. Ya alhamdulillah saya tetap ikhtiar, saya bertahan dan akhirnya alhamdulillah sudah berkembang selama 5 tahun ini. Untuk penggunaan pupuk organik perbedaan hasil penggunaan pupuk organik dengan menggunakan pupuk kimia itu bisa kita bandingkan. Kalau secara visual itu mudah. Karena kebetulan saya kan di Jepang itu konsepnya di tanaman hortikultur. Nah, di sana saya diajari oleh Profesor Mariko Harada bagaimana menciptakan tanaman sayuran itu yang berkualitas dengan rasa yang manis seperti buah-buahan itu tadi. Di situ kuncinya adalah menggunakan pupuk organik. Beda dengan tanaman sayuran yang penggunaan pupuk kimia, Kalau penggunaan pupuk kimia itu rasanya ada pahit-pahitnya. Makanya kalau di Jepang itu orang-orang tua umur-umur 80, umur-umur 90 mereka masih giat untuk berladang, berkebun. Itu mereka sudah banyak yang meninggalkan konsumsi produk pertanian yang mengandung kimia. Sebelum melakukan pembuatan pupuk organik kita ada risetnya memang, dan itu juga nggak membutuhkan waktu yang sangat singkat. Riset sendiri yang cocok untuk tanah di Indonesia untuk mendapatkan formula yang tepat. Kita juga ada kebun percobaan juga, di mana tanaman kurang unsur hara N atau kurang unsur hara apa, nanti kita tetap ada penelitiannya. Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mencobanya langsung, alhamdulillah bagus hasilnya. Karena memang produk kita kan kita buat sesuai standar komposisi yang dipakai di negara Jepang, Kalau untuk media tanam sendiri kita menggunakan tanpa menggunakan tanah. Pas saat proses penyemaian atau pembibitan atau tanaman di dalam pot. Karena tujuannya adalah untuk menghindari dari serangan virus fusarium atau bakteri-bakteri lain. Mulai perlakuannya itu mulai dari benih. Biar ketika nanti mau dipindah ke lahan kebun atau ladang, pasti pindah ke lahan tanah, Kalau tanah itu kan mengandung jutaan virus dan penyakit yang tidak kita ketahui. Sistem kekebalan imun di tanaman dia semakin bisa kuat. Harapannya seperti itu. Jadi dia bisa tahan terhadap serangan virus dan penyakit tadi. Kalau untuk bahan baku untuk pembuatan media tanam, ada arang sekam, kemudian ada kokopit, ada pasir, kemudian ada pupuk kohe fermentasi. Jadi memang tidak menggunakan tanah sama sekali. Dan untuk proses fermentasi itu paling boten kita membutuhkan waktu minimal 14 hari. Kalau misalnya kurang dari 14 hari, resikonya nanti tanaman akan layu sementara karena kepanasan itu tadi. Dan nanti akan mempengaruhi kualitas pertumbuhan tanaman malahan. Untuk cara pengaplikasiannya bagus, pertama untuk persemaian cukup menggunakan media tanam yang tanpa tanah itu tadi. Nanti kalau sudah kita semai, mau masuk ke pindah ke tanah, kalau kita mau berbicara aplikasinya di lahan perkebunan, itu nanti diolah dulu tanahnya menggunakan pupuk kohe fermentasi, kemudian ada menggunakan arang sekam juga. Nah, baru nanti dicampur, dan jangan lupa sebelum dilakukan pengolahan tanah itu dicek dulu pH-nya. Kalau pH-nya jelek, baru kita tambahkan sedikit kapur dolomit untuk menetralkan pH. Untuk pembelian pupuk lanjutan bisa
menggunakan pupuk kohe fermentasi kita dibikin pupuk cair itu bisa juga. Nanti variasinya bisa menggunakan pupuk cair, terus bisa juga nanti pakai pestisida organik. Kalau pestisida organik itu yang bagus bisa menggunakan buah mojo diekstrak. Kalau untuk pemasarannya ya yang jelas kita tetap berikhtiar untuk pemasaran, karena nggak segampang itu kita memasarkan apalagi produk organik. Biasanya petani itu dia mau pakai produk organik itu melihat dulu teman petaninya. Biasanya jadi modelnya kayak getuk tular. Jadi dulu saya pakai ambil sampel lahan pertanian, kita ajak mitra. Nah, mulai dari itu tuh awal-awal kita melakukan pemasaran, mulai dari getuk tular itu tadi, saya memasarkan juga ke toko-toko pertanian. Jadi saya nyales gitu kan, menawarkan produk-produk saya. Alhamdulillah juga banyak yang menerima. Saya dulu juga pernah pengalaman menawarkan produk saya baru menawarkan kena usir. Ya udah, akhirnya saya tetap sabar lah yang jelas. Terus saya juga pernah menawarkan produk saya, tapi kok malah kena omel-omel, dimarah-marahin. Saya nggak tahu, atau mungkin pemilik tokonya sedang ada masalah dengan keluarganya. Akhirnya saya yang kena pelampiasannya. Saya tetap sabar. Dibohongi juga pernah. Saya kirim barang, begitu barang sudah sampai orangnya ngilang, nggak dibayarkan. Ya saya juga pernah seperti itu ya, banyaklah lika-likunya. Dengan adanya seperti itu, saya akhirnya punya pengalaman gitu. Dengan pengalaman seperti itu, ya saya bisa mengantisipasi agar nanti usaha saya juga harapannya bisa lebih baik lagi begitu. Ya alhamdulillah untuk penjualan sekarang saat ini sudah banyak, sudah sampai ke Pulau Sumatera. Kalau di Pulau Jawa sudah banyak. Untuk Kalimantan itu juga alhamdulillah juga ada gitu. Untuk produksi kita per hari, kalau cuacanya bagus, bahan bakunya mendukung, satu hari paling nggak kita 2 ton produksi. Cuman karena cuaca sekarang sedang hujan, kalau hujan memang kita produksi agak menurun, jadi per hari paling nggak 1 ton. Yang bikin lama itu adalah proses penjemuran kotoran kambing, karena memang kita mau kotoran kambing kita itu kualitasnya sama seperti di Jepang, kita mengikuti standar di sana. Untuk tahap-tahap produksi, pertama penjemuran kotoran kambing itu tadi 1 hari sudah cukup. Setelah itu masuk ke proses penggilingan. Setelah masuk ke proses penggilingan sudah hancur, baru dikasih obat fermentasi. Jadi emang tujuannya kenapa kok harus digiling, biar proses fermentasinya bisa sempurna. Kalau nggak digiling, biasanya yang kena fermentasi cuma lapisan luarnya aja, tapi dalamnya masih mentah. Kemudian nanti ada proses juga pembakaran merang. Itu adalah bahan baku kita sebagai pembuatan media tanam juga. Setelah bahan bakunya sudah ada, sudah mengumpul kan, baru kita nanti mau bikin media tanam organik yang tanpa tanah atau mau bikin pupuk kohe fermentasi murni gitu. Nanti fungsinya juga berbeda. Kalau untuk media tanam tanpa tanah itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan, komposisinya tadi ada arang sekam, kokopit, pasir, ada pupuk kohe fermentasi, di mix baru jadilah media tanam. Kalau pupuk kohe fermentasi ya cuman pupuk kohe dikasih obat fermentasi kita racian. Dan itu nanti diungkep, didiamkan selama 14 hari. Kalau kita untuk penyimpanan di dalam karung langsung. Dan paling boten kalau untuk pupuk kohe fermentasi bisa mulai dari proses awal sampai bisa dipakai itu minimal membutuhkan waktu 20 hari. Harapan saya untuk petani-petani kita di Indonesia, semoga petani kita di Indonesia ini bisa lebih maju, bisa mengikuti negara-negara yang sudah maju, terutama di bidang teknologi pertanian. Terus dari pemerintah, ya harapan saya bisa mensupport lah petani-petani kita, apalagi di bidang teknologinya, kemudian disupport juga di pengusaha-pengusaha pupuk organik. Itu harapan saya. Saya juga ada sedikit pesan untuk anak-anak muda yang baru memulai usaha. Saran saya, lakukan pekerjaan sesuai hati atau sesuai skill atau kemampuan. Jangan mau bikin usaha, jangan ikut-ikutan tren. Karena kalau ikut-ikutan tren, nanti sama aja ketika tren sudah hilang, nanti usahanya malah bangkrut, gulung tikar. Itu sudah banyak ya seperti itu. Dan kuncinya harus telaten. Jangan mudah bosan. Lihat usahanya kok nggak laris atau nggak ini, nggak ada pembeli, jangan mundur, jangan pantang menyerah, tetap ikhtiar.
dan berdoa kepada Sang Pencipta. Itu aja pesan saya. Teman-teman petani yang ingin melihat proses pembuatannya langsung atau mau langsung beli di tempat juga bisa, atau bisa juga hubungi ke kontak WA saya untuk pemesanan produk di nomor 0812 1574 9229. Kita juga menerapkan sistem reseller kalau bagi ada teman-teman petani atau teman-teman pengusaha toko pertanian yang mau menjadi mitra kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Cap Capung. Semoga Cap Capung channelnya semakin maju, semakin banyak penontonnya, semakin sukses. Amin.